untuk sementara penanaman investasi jangka pendek, bisa setelah itu dikembalikan lagi. Terus bisa menjaga harga pasar. Harga kan fluktuatif. Mungkin kalau waktu harganya lagi turun, itu untuk menjaga harga pasar bisa kita tarik kembali. Nanti setelah kondisi bagus kita bisa jual lagi. Itu alasannya kayak gitu. Nah, ini ada persamaan saham treasury sama saham yang belum dikeluarkan tadi apa namanya? Saham yang belum dikeluarkan, bukan, itu kan laba. Saham yang belum dikeluarkan. Apa namanya? Saham tertahan. Saham yang belum dikeluarkan. Nah, portofolio. Tadi kan dibagi saham pertama mau diterbitkan sama disimpan. Terus habis itu dijual sama yang belum dijual, oke? Ini persamaannya bukan merupakan aktiva perusahaan karena belum dijual kan. Dan kalau ini kan kita tarik kembali, kita nanti tidak boleh dapat dividen. Kan setiap akhir tahun kan kita bisa membagikan dividen ke pemegang saham. Tapi karena saham ini kan kita tarik kembali, berarti kan perusahaan yang pegang. Kalau ada pembagian dividen, kita nggak bisa dapat kalau saham treasury. Oke. Saham treasury itu kan saham yang beredar. Kita tarik kembali, kita miliki lagi. Perusahaan kan ngeluarin saham, oke, dibeli masyarakat. Setelah itu kita tarik kembali. Nanti jenis saham treasury ada ini. Nah ini loh. Jenis saham ini tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak pembagian dividen. Jadi kalau ada pembagian dividen, yang pegang saham treasury kan berarti perusahaan. Itu nggak bisa dapat dividen. Kecuali sudah dijual lagi ke masyarakat, masyarakat itu bisa dapat dividen. Karena bukan saham treasury, karena sudah dijual lagi. Tapi sewaktu saham itu masih perusahaan pegang, belum dijual lagi, itu masih saham treasury. Jadi kita masih belum bisa dapat dividen. Oke. Paham? Nah, contohnya. Perseroan menerima sumbangan saham. Jadi saham treasury itu bisa berupa sumbangan. Ini ada contohnya. Mana ya? Oh, nggak saya masukkan. Ini sumbangan dari pemegang saham sebanyak 1000 lembar. Terus dijual lagi 600 lembar saham sumbangan dengan harga 20.000 per lembar. Terus dijual lagi 300 dengan harga 30.000 per lembar. Oke, kita lihat. Nah, ini. Kan kita dapat lagi 1000 lembar saham ya. Oke, terus setelah itu kita jual lagi 600 lembar. Berarti dari transaksi ini sisa saham treasury yang perusahaan punya berapa? Ada 2 transaksi. 100. Kan pertama dijual 600, kedua dijual 300. Berarti kan 900. Berarti saham treasury yang masih kita pegang 100. Jadi nanti yang nggak bisa dapat dividen itu 100 lembar. Tapi yang ini boleh. Halo. Ya. Oke, ini masuk ya. Nyatetnya langsung pada kas pada modal sumbangan. Oke, bukan dicatat sebagai modal saham lagi karena tadi kan sahamnya berupa sumbangan. Jadi kita dapat kas gitu, modal sumbangannya segitu. Kan tadi ini 600 kali 20.000 sama 300 kali 30.000. Jadi 12 juta sama 9 juta. Oke, gampang kok ini. Nah, sekarang pembelian saham treasury, dibeli 500 saham sendiri. Jadi tadi saham treasury itu bisa berupa sumbangan, bisa juga kita beli lagi. Oke. Jadi caranya saham treasury bisa disumbang sama pemegang saham, bisa kita beli lagi. Bu, kalau yang sumbangan itu? Kalau sumbangan ya sudah, sukarela. Dikasih gitu ya? Dikasih ke perusahaan lagi. Jadi apa ada? Ada.
Jadi kan kalau misalnya investor, pemegang saham itu, misalnya perusahaan lagi gonjang-ganjing ya, kan otomatis kan nanti mempengaruhi juga harga saham, makanya dikembalikan ke perusahaan. Terus kalau perusahaan bankrupt, apa itu sahamnya nggak laku itu bagaimana itu? Ya udah berarti nggak dapat apa-apa. Kan kadang juga rugi, perusahaan harus pertama itu perusahaan harus menyelesaikan hutang. Itu dulu pertama, baru bisa kalau misalnya masih ada sisa, baru bisa ke saham. Tapi yang penting diutamakan itu kalau ada apa-apa harus hutang yang dilunasi. Oke. Nah, sekarang Perusahaan yang bangkrut itu punya hutang, kita sebagai pemegang saham juga bertanggung jawab. enggak ya? terbatas, cuma sebatas saham. Biasanya orang-orang yang di itu bergantung. Dan tadi kan saham pertama kali tanggung jawab terbatas, tanggung jawab hutang yang terbatas. Berarti kalau ada apa-apa kita nggak perlu. Nah ini dibeli 500 saham sendiri beredar. Berarti saham yang sudah beredar kita beli lagi ya. Terus setelah itu dijual kembali. Dibeli seharga 30.000. Berarti ini harga nominalnya 30.000 ya. Sebesar 500 lembar, harga nominal 30.000. Setelah itu dijual lagi 200 lembar dengan harga 40.000. Berarti agio apa disagio? Agio. Oke. Kalau yang ketiga dijual 25.000. Oke. Wah, bisa catat jurnalnya? Pahamnya gimana? Oke. Bisa catat jurnalnya? Belum dibuktiin Mas. Oke. Ini ya. Cara nyatetnya pertama tadi kan kita beli saham. Berarti saham treasury-nya di debit. Kita kasnya di kredit karena kita membeli saham. Oke. Tapi bukan berupa modal saham. Jadi saham treasury. Sahamnya kita beli di debit, kreditnya kas karena kita membeli kan mengeluarkan duit. Oke. Nah, yang kedua tadi Mbak Evi kan bilang agio. Nyatetnya kayak gini. Nah, ini baru kas karena kita sudah dapat lagi, baru saham treasury-nya berkurang, makanya di kredit. Kita dapat kas segitu, terus agionya segitu. Oke. Kalau di sagio ya tinggal dibalik aja. Di sagio di debit. Paham? Oke ya. Pokoknya ingat-ingat, agio di kredit, di sagio di debit. Nah. Nggak 15 menit ya? Ah iya. Langsung ya. Ini cara menyajikan pos modal saham neraca, bisa berupa modal saham, bisa dilihat di buku itu caranya. Sebenarnya sama, cuman cara mencatatnya aja beda. Bu, ini cara tulisannya. Ini nama tulisannya di sagio, iya, itu harusnya di sagio. Cara ngitung modal itu ya tadi sama kayak jumlah modal. Kan modal saham ditambah modal sumbangan atau ada modal-modal apa sih? Kalau dari transaksi modal sendiri, ini kan kelebihan setoran modal, itu tadi agio. Pokoknya cara ngitungnya tinggal ditambah-tambah. Bisa dilihat di halaman 84 sama 85 ya. Ini cuma cara ngitung jumlah modal yang kita punya aja. Sekarang langsung masuk alokasi pajak penghasilan. Oke. Pajak penghasilan itu tergantung dari peraturan pemerintah. Mau menetapkan berapa persen dari penghasilan yang kita punya. Ini kalau di buku ini 20% kalau nggak salah. Jadi kalau mau
berhubungan sama pajak harus update yang namanya undang-undang perpajakan. Soalnya tarifnya bisa berubah tiap tahun berubah. Mungkin ada yang sama tapi